Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Smart Listener, aksi tawuran di kalangan pelajar di beberapa wilayah di Makassar ini marak ya. Apalagi peristiwa ini terjadi pada Hari Guru Nasional, tepatnya di hari Kamis di 25 November 2021. Nah, Smart Listener ini memang miris ya. Sebagai orang tua, pada saat kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah dengan harapan anak kita itu akan mengikuti proses belajar mengajar di kelas, tapi kita tidak pernah tahu ya, siapa tahu saja Smart Listeners pada saat anak-anak kita tuh sampai di sekolah, kemudian sampai di kelasnya ya diajak atau dia dipengaruhi oleh teman-temannya untuk ikut aksi tawuran. Nah, untuk mencegah hal ini Smart Listeners, atau untuk mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, nah sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan dan mengapa anak-anak ini ikut aksi tawuran ya. Dan untuk pagi hari ini Smart Listeners, kita akan memperbincangkan hal ini kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema untuk hari ini, upaya antisipasi potensi kisruh pelajar pasca PTM. Kita akan menghadirkan beberapa narasumber pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Heri Sumiharto SEME. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak sudah hadir di studio, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian beberapa narasumber juga ini terhubung secara virtual ya pagi hari ini. Saya sapa dulu juga Bapak AKP Lando KS, Kasih Humas Polrestabes Makassar. Saya sapa dulu Bapak AKP Lando KS, Kasih Humas Polrestabes Makassar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Suaranya agak kecil Pak Lando. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Pak. Tapi mohon maaf ini suaranya agak kecil Pak. Mungkin bisa dibenarkan dulu, bisa diperbaiki dulu Pak. Oke, dan pagi hari ini juga kita sudah terhubung dengan Ibu Kartika Cahyaningrum, SPSI MPSI, seorang psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Ya udah kedengaran, tapi agak kecil ya, kecil juga suaranya. Oke, sambil kita sedikit kita betulkan dulu nih ya, benahi dulu ya dari Pak Lando, kemudian ada Mbak Tika. Ini suaranya agak kecil ya. Baik, saya langsung saja dulu saya menyapa Pak Heri. Saya mohon maaf dulu Pak Lando dan juga Mbak Tika, saya langsung saja ke Pak Heri dulu ya Pak ya. Iya. Ya baik. Ya Pak Heri, ini merupakan proses PTM ya yang dilakukan kalau selama ini selama pandemi COVID-19. Untuk proses PTM ini kan dilakukan secara online. Untuk proses dibukanya kembali proses PTM ini secara online ya. Ini merupakan kabar baik baik saat ini ya. Untuk sebelum kita untuk proses belajar mengajar saat ini, Terima kasih.
yang ini bisa berjalan ya, kita terima sebelum masuk ke sekolah adanya satgas ini sudah bekerja sama ini di OSIS nah, alhamdulillah yang berjalan ya sampai sekarang masih misalnya karena sekarang baik pusat maupun daerah pihak di pembelajaran ini masih tetap berlangsung Itu sesuai dengan SKB Menteri di sekitar kita selalu kita nah kenapa tidak bisa 100% ya, ya, jadi secara bertahap gitu. yang bertahap Masih memilih orang tua ini memilih ya yang mengikuti offline tapi itu semua kita secara keseluruhan kita belajar terlalu banyak juga tergantung dari metode-metode pembelajaran yang utamanya bisa tadi di ada di rumah gitu yang begitu Pak yang ada di sekolah
ini akan terjadi. Saya rasa guru kita, kepala sekolah juga, dan memang anak-anak kita di PTM Belajar ini pasca PTM ini kembali terjadi, Pak. dalam Ya. dalam Baik, itu kalau terkait dengan metode pembelajaran, saya rasa guru-guru kita, kepala sekolah juga sudah menyusun ya terkait dengan silabus yang ada, dan memang anak-anak kita di PTMT ini juga terbatas waktunya. Ya. Dia dalam satu minggu itu mungkin di mix ya, yang minggu ini offline, Ya. minggu depan dia online. Ya. Nah, ini yang dilaksanakan oleh teman-teman kepala sekolah. Yang kedua, pembelajaran secara offline juga tidak terlalu lama. Ini hanya dalam satu hari itu 3 jam, 3 jam. anak-anak di sekolah. Nah, yang utama sih sebenarnya kita berharap bahwa walaupun di tatap muka ini tetap kita berharap bahwa anak-anak kita itu kalau pulang sekolah diharapkan dijemput sama wali murid ya. Yang kedua, secara daring juga kita juga, nah ini kan pendidikan yang sekarang ini ya alhamdulillah dengan COVID kita belajar sih bahwa pendampingan orang tua ini sangat kita butuhkan dalam pembelajaran juga. Jadi tidak hanya pembelajaran itu sepenuhnya oleh guru-guru, tapi memang betul kita harapkan pendampingan bagi anak-anak kita di rumah oleh orang tua, karena ada yang mengatakan anekdot bahwa dulu gadget itu dilarang masuk kelas. Nah, sekarang ini susah kalau tidak anak-anak kita memegang gadget. Nah, yang utama sekarang adalah informasi ada di tangan sekarang. Ya. Jadi kalau saya mau katakan bahwa anak-anak kita sekarang ini sudah menggenggam dunia. Ya, informasi itu gampang masuk ya melalui gadget. Nah, yang perlu adalah bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak kita untuk cerdas, cermat dalam menggunakan gadget ini, ya utamanya melalui medsos. Nah, inilah yang membuat kami sangat berharap kepada seluruh orang tua siswa juga selalu mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran, ya, karena sekarang saya bisa katakan bahwa anak-anak kita bukan gurunya sekarang anak-anak kita gurunya itu bukan di depan kelas saja, ya, seluruh dunia dia bisa belajar, seluruh informasi dia bisa serap. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya menganggap bahwa anak-anak SMA ini, SMK ini kan lagi masa-masa bahagianya sih. Kalau saya katakan bahagia mereka karena kita juga kan pernah SMA. SMA itu sangat membahagiakan. Nah, kadang-kadang juga anak-anak kita dari sebagian besar itu mau mengaktualisasikan diri. Nah, kalau kita tidak bijak memberi ruang-ruang itu sendiri, ini yang bahaya. Oke. Pak, kalau sebenarnya kalau pada saat di sekolah ya Pak Heri ya, siswa yang ingin melakukan aksi yang melakukan aksi kisruh ya, seperti yang marak diinformasikan ya menjelang atau bersama dengan Hari Guru kemarin ya, apakah itu sudah terlihat gelagatnya dari sekolah atau gimana, Pak? Iya, sebenarnya kalau gelagak sih saya tidak tahu persis ya. Yang pasti saya memang dapat laporan sebelumnya dari teman-teman kepala sekolah ya, bahwa ada aksi-aksi yang dilakukan anak-anak kita. Tetapi lagi-lagi saya menganggap bahwa ini mungkin anak-anak kita terprovokasi ya, terkait dengan maraknya hoax atau apa saja. Nah, ini saya menganggap itu terprovokasi, sehingga mereka ya sebagai remaja pasti salah satu dari mereka mau mengaktualisasikan diri. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa mari kita sama-sama, seluruh pendidik maupun di luar ya, masyarakat dan kemudian juga orang tua, ini mari kita sama-sama memberi ruang-ruang kepada anak-anak kita. Nah, alhamdulillah
Bapak Gubernur sendiri ini sebelumnya ya jauh-jauh hari sudah melihat bagaimana pembentukan karakter anak-anak kita, yang utamanya dengan adanya edaran terkait dengan literasi kitab suci, di mana tiap hari anak-anak kita diharapkan di sekolah maupun secara tatap muka dan offline itu membaca satu halaman atau dua halaman, kalau agama Islam ya Al-Quran. Ya, itu sudah masuk juga di kurikulum ya Pak? Ya, artinya sudah masuk di program sekolah. Dan itu kita pantau selalu. Dan itu sudah berjalan secara keseluruhan. Yang kedua, kita juga mengharapkan anak-anak kita ini menanam pohon. Jadi ini surat edaran Pak Gubernur betul-betul ini beliau mau membuat karakter anak-anak ini betul-betul tingkat terkait keagamaan, kemudian sosial ininya, care kepada lingkungannya. Ini setiap anak ini harus menanam pohon, dan guru-gurunya baik di lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Itu sudah edaran Bapak Gubernur sendiri. Jadi ada yang mau didapat di situ adalah bagaimana anak-anak kita memang care terhadap lingkungan. Ya. Jadi perlu ada kegiatan lain ya selain di sekolah begitu Pak ya, bagaimana mereka lebih terpantau, lebih terkontrol begitu. Baik, dari Pak Heri saya ke Pak AKP Lando KS ya, Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak sudah bergabung juga bersama kami pagi ini Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya, ini Pak, ini terkait aksi kisruh yang dilakukan oleh para pelajar nih Pak pasca PTM ini Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu sedikit ini Pak, kronologisnya, kemudian di wilayah-wilayah mana saja itu Pak terjadi. Oh iya, terima kasih. Selamat siang Pak Heri. Ya Pak. Ya, sebagaimana disampaikan bahwa proses pembelajaran tatap muka di kelas ini memang sudah bagus, diawali dengan simulasi-simulasi oleh pemerintah dan sekolah, dan berkomunikasi semua pihak, berkoordinasi dengan semua pihak, dan berkolaborasi dengan semua pihak. Namun dalam pelaksanaannya memang ada kendala, terutama yang sangat disayangkan di beberapa waktu yang lalu ada penyerangan, bukan tawuran ya Bu ya. Menurut saya ini penyerangan tidak ada, bukan tawuran. Nah, penyerangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kita tidak pastikan sampai sekarang, kita masih melakukan penyelidikan bahwa itukah semuanya murni anak sekolah ataukah bersama-sama dengan teman-teman yang bukan pelajar atau siswa. Memang beberapa lokasi, diantaranya ada SMA 1, SMK 11, SMA Nasional atau SMK Nasional yang di Jalan Ratu Langit. Diantaranya pada hari Kamis yang Ibu sampaikan bahwa tepat pada Hari Guru ya Bu ya? Iya. Hari Guru. Iya, Pak. Nah, itu memang itu kronologisnya kita semua tidak pernah tahu, tidak pernah diprediksi, karena ketika kita melihat ada kumpul anak-anak berpakaian sekolah dengan bercampur-campur, kan kita tidak langsung mengatakan bahwa itu akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan penyerangan, karena itu yang tahu ada mereka sendiri. Tapi namun demikian, kalau ada gelagat seperti itu, kita sudah sebenarnya mengantisipasi. Namun demikian mereka juga pintar Bu, karena pura-pura misalnya mau ke sekolah, ternyata melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Yang sebenarnya Pak Heri tadi sampaikan bahwa memang simulasi ini sudah bagus, pentatap muka sudah disimulasikan, ada prosentase pelajar untuk masuk di kelas dan jam-jamnya tidak full. Namun demikian mungkin kepada pengawasan antara semua pihak, terutama juga orang tua, karena jangan sampai orang tua juga karena tidak melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka, sehingga misalnya bisa dikelabui oleh anak-anak. Misalnya dia tidak jadwal belajar PTM, tapi mengatakan kepada orang tua bahwa saya jadwalnya PTM. Nah, karena harusnya mungkin orang tua tidak mendapatkan jadwal, karena kalau orang tua disampaikan oleh anak-anak bahwa saya PTM, kan tidak mungkin dilarang Bu, tidak mungkin dilarang, ya, tapi
Nah, mungkin ada anak-anak kita itu yang akan berniat atau berteman dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terpengaruh. Walaupun dalam otaknya saya yakin dan percaya bahwa itu tadi Pak Heri sampaikan bahwa sudah diberikan pelajaran berkaitan dengan keagamaan dan bapak ibu guru itu kan semua sudah profesional, sudah dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak. Namun demikian bahwa anak-anak kita ini kan kadang terpengaruh dengan lingkungan. Itu tadi ada pengaruh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bukan direncanakan, tapi ada biasa kadang-kadang itu pengaruh sesaat karena pergaulan ataukah ikut-ikutan mau tenar misalnya, ikut-ikutan misalnya menonton YouTube, ada sosok yang seperti itu, mau juga seperti itu, tapi biasanya tidak lama Bu, biasanya tidak lama, hanya itu sesaat. Nah, kita tahu selama ini beberapa waktu ini kan sudah cooling down Bu, sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ke depan ini karena memang upaya pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan itu sudah berkolaborasi dengan semua instansi terkait, guru, bapak guru dan pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat senantiasa saling memberikan informasi kepada pihak kepolisian bila melihat, mengetahui, mendengar ada rencana atau gelagat terjadinya gangguan Kamtimas. Dan kami juga pihak kepolisian selama ini memang sebelum-sebelumnya dan terutama pada hangat-hangatnya terjadi penyerangan beberapa tempat sekolah, kami sudah meningkatkan kegiatan pencegahan mulai dari preventif istilahnya Bu, binluh, spanduk-spanduk, kemudian pencegahan dengan patroli skala besar di lokasi-lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan humas maupun tindakan hukum. Dan beberapa waktu yang lalu ada beberapa kita amankan di suatu tempat yang kita geledah, yang kita temukan ada beberapa misalnya anak busur, panah, ya Pak, di sekitar anak-anak itu berkumpul. Namun demikian untuk pembuktian kan ini kan pendidikan Bu, karena ketika seseorang berada di situ tapi tidak tertangkap secara tertangkap istilahnya memegang atau itu kan susah Bu, itu kan hukum. Ada beberapa juga waktu lalu ada beberapa anak sekolah yang diamankan. Namun demikian sampai saat ini kita wajib lapor karena masih membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut. Dan beberapa waktu lalu penyerangan memang tidak ada yang diamankan di tempat kejadian perkara Bu. Tertangkap tangan misalnya pada saat penyerangan misalnya di salah satu sekolah, tidak ada yang kita tangkap tangan Bu. Begitu Bu, kira-kira yang bisa sampaikan untuk sesi hari ini. Selanjutnya Ecana melanjutkan. Baik, Pak Lando tadi seperti diinformasikan ya bahwa perlu penyelidikan lebih lanjut lagi Pak. Apakah murni aksi ini dilakukan oleh para pelajar ataukah ada disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu Pak? Itulah saya sampaikan tadi Bu, bahwa kita akan melakukan penyidikan lebih intensif untuk mengungkap pelaku dan motivasinya sehingga terjadi penyerangan di beberapa lokasi. Karena beberapa indikasi yang kita dapatkan, kita temukan ada kelompok yang kita rahasia pada saat itu ternyata di kumpulan itu tidak semuanya murni siswa. Pelajar ya? Ya, tidak murni. Ada juga yang memang kelompok usia di bawah 18 tahun tapi bukan berstatus pelajar, berstatus siswa. Jadi dia cuma mungkin pernah berteman dengan yang masih di bangku sekolah lah, tapi tidak murni dia siswa. Dia masih baik, Pak Lando dan juga Pak Heri, kita juga kedatangan Pak Mirdan ya, Kapsek SMA Negeri 20 Makassar ya. Pak Mirdan bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya ya. Wah, ini sudah tidak asing lagi nih Pak Mirdan. Baik, Pak Lando di sini ada Pak Mirdan, juga ada Pak Heri di sini ya. Ini bisa saling TikTok ya. Oke. Bisa bergabung dan ada kegiatan tadi di sini Bu, di kantor yang masih ada kegiatan, jadi saya minta izin sementara. Baik. Kan ada ya. Baik. Tapi tidak apa-apa, sudah minta izin untuk bergabung di Smart FM. Baik. Ya.
Saya langsung saja ke Pak Mirdan dulu ya, Pak Lanu ya. Iya, silakan. Pak Mirdan, ini untuk mencegah ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nih, khusus untuk para anak-anak kita nih ya. Ini apa yang dilakukan dari pihak sekolah sama ini, Pak Mirdan? Jadi setelah ada indikasi, jadi karena di dinas pendidikan itu kan ada apa namanya, ada tim yang sudah terbentuk. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris bahwa setiap sekolah itu mereka ada satgas. Jadi mereka ada satgas COVID. Kemudian ada beberapa satgas yang sudah terbentuk yang menyangkut katakan sekolah aman dari berbagai kekerasan, juga ada satgasnya. Nah, satgas ini yang kemudian bergerak. Nah, jadi sebenarnya sebelum kejadian, jadi bukan tawuran, ini adalah penyerangan oknum. Sama yang disampaikan tadi oleh Bapak kita dari kepolisian bahwa betul itu hanya penyerangan, bukan tawuran. Nah, itu setelah kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian, kan setiap sekolah itu kan ada polisi yang bertugas di sana kan, pembina kelurahan ya Pak ya, ada ya siap ya. Nah, itu kami sangat apresiasi dengan teman-teman dari Polres, kemudian dari Polsek, teman-teman pembina yang ada di sekolah-sekolah, dan itu sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pak Imran Jauzi itu bahwa tingkatkan kewaspadaan melalui satgas-satgas sekolah. Nah, ada kan satgas sekolah di OSIS kan, ada yang berfungsi, kemudian ada satgas COVID, kemudian ada bahkan di beberapa tempat kita sudah ada satgas yang namanya intoleransi. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas di Tauso Nasional bahwa sebenarnya ada tiga persoalan yang kita hadapi di masa COVID pandemi ini. Jadi yang pertama itu adalah intoleransi. Nah, intoleransi itu ada tiga. Intoleransi yang menyangkut tentang keagamaan, intoleransi yang menyangkut tentang kelompok-kelompok eksklusif. Nah, yang eksklusif itu seperti anak-anak balapan kan, anak itu eksklusif. Kemudian ada tentang gender. Nah, ini tiga persoalan yang sedang kita hadapi, dan itu nanti muaranya nanti akan ketidakharmonisan dalam sekolah. Nah, apa disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris itu betul, bahwa di masa jangan ada loss generasi atau loss edukasi di dalam COVID pandemi ini. Nah, maksudnya apa itu? Karena sedapat mungkin sekarang sekolah-sekolah melalui cabang dinas itu sekarang mengaktifkan seluruh potensi yang ada di sekolah. Nah, baik melalui kerjasama dengan kepolisian, kemudian yang ada di teman-teman dari TNI, kemudian sekarang sudah terbentuk yang namanya satgas bersama antara pihak sekolah kelembagaan, kemudian pihak komite sekolah, keterwakilan masyarakat, teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari TNI. Jadi ini sangat kolaboratif, sehingga hanya dalam saya hitung-hitung Pak Sekretaris, Pak Komandan ini izin hanya dalam 3 hari Pak, itu bisa luar biasa tuh teman-teman kepolisian. 3 hari itu selesai. Sudah menyelesaikan Pak ya? Menyelesaikan. Jadi karena ini adalah dalam strata anak-anak di bawah umur, maka tentu penanganannya itu bukan kriminal. Ya, ada memang di dalam badan kepolisian yang menangani khusus untuk anak-anak pelaku yang akan dibina secara khusus. Pendekatan yang dilakukan ada divisi PPA-nya di sana, perlindungan anak. Dan itu luar biasa teman-teman dari kepolisian. 3 hari. Setelah itu semua satgas berfungsi, mulai dari sekolah-sekolah yang favorit yang diserang maupun sekolah-sekolah yang nggak favorit, sekolah-sekolah di tengah kota, sekolah-sekolah di pinggir kota, semua berkolaborasi. Dan kalau bisa dicek tuh, bisa dicek kesiapan teman-teman kepolisian. Itu tadi saya lewat sama Pak Sekretaris SMA 11, standby terus polisi di sana. SMA 1 ya standby terus. Kemudian SMA 14 luar biasa teman-teman dari TNI Polri kolaborasi, dan itu ada program daripada Dinas Pendidikan melalui program kepala dinas kita, ada yang namanya nanti akan meluncur yang namanya itu ambulance education. Itulah nanti yang akan mengkolaboratif. Jadi hal-hal yang terjadi di satu daerah yang terpencil akan mampu dijangkau nanti. Jadi ambulance education itu nanti akan bermanfaat, berguna, bahwa ambulans tidak hanya untuk orang sakit. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang terlantar di tengah jalan itu diambil.
ketika ada anak-anak yang ketinggalan kereta di jalanan, itu tugas mereka. Dan itu sebenarnya ini program sangat smart di Indonesia, itu saya kira baru pertama kali di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan. Dan saya kira Pak Sekretaris sudah menyiapkan sistem dan prasarana, sudah ada. Tinggal di branding aja. Tinggal di branding. Nah, kalau itu berjalan, maka alhamdulillah teman-teman dari Polsek, teman-teman dari Koramil akan semakin ringan. Ringan karena ini ambulans akan mobile terus. Jadi di mana nanti ada zona-zona merah, maka ambulans itu akan beroperasi terus di situ. Dan penanggung jawabnya nanti tentu adalah kepala sekolah daerah situ, kepala sekolah dan juga pihak kepolisian daerah situ. Ya, jadi ada kanalisasi. Nanti ada kanalisasi itu. Oke. Ada yang ingin dikomentari Pak Lando? Pak Lando silakan. Memang itu yang bilang, ini kan pihak kepolisian ini kan punya tanggung jawab tugas pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengamanan dan pelayanan masyarakat. Jadi kami punya tanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas Kota Makassar khususnya. Apalagi anak-anak. Kita memang tidak akan membiarkan itu tadi lost generation itu. Anak-anak yang masih yang potensial masa depan rusak dari awal karena pengaruh hal-hal yang pengaruh lingkungan lah. Padahal di dalam saya yakin dan percaya bahwa di ruang kelas itu tenaga pendidik sudah maksimum memberikan pendidikan kepada peserta didik, termasuk di orang tua, termasuk di keluarga. Nah, itu tadi, tapi namun demikian bahwa ada pengaruh di luar sana yang pengaruh lingkungan yang membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, dan saya yakin dan percaya bahwa itu sebenarnya bukan program rencana jangka panjang mereka. Itu hanya sesaat, karena pengaruh sesaat. Itu kita yakin dan percaya, dan dibuktikan bahwa beberapa hari terakhir ini sudah cooling down. Cooling down lagi karena partisipasi, karena kita sudah memang publikasi di media massa bahwa siapapun yang terlibat tidak mengenal latar belakang akan diproses dari ketentuan yang berlaku. Namun demikian, misalnya yang masih kategori anak di bawah 18 tahun itu ada koridor tersendiri, tapi akan diproses dari ketentuan yang berlaku. Namun demikian kita juga mengenal ada namanya restoratif justice, gitu kan? Justice. Ya, kita juga tidak menghilangkan atau masa depan anak-anak atau seperti kan kita lihat ya, kenapa sampai terlibat, apakah memang sudah profesinya misalnya sudah hobi melakukannya, ataukah karena sesaat itu tadi. Jadi kita juga tidak sama ratakan kalau ada pelanggaran hukum di sana. Kita tidak merusak masa depan anak-anak. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya ya Pak. Kita break dulu untuk sesaat ya Pak Lando, Pak Mirda, dan juga Pak Heri. Dan sebentar kita juga akan menghadirkan seorang psikolog. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Wah, lama nggak main ke Makassar. Sekarang berubah banget ya. Apa-apa serba digital. Konsepnya sudah smart city pula. Mantap pisan lah. Iyalah, Makassar banyak perubahan sekarang. Kalau kamu punya keluhan, sisa dringkan call center 112 atau di kontak WhatsApp 0811 400 112. Oh ya? Wow, berasa tinggal di Amrik ya, punya 911. Hubungi call center 112 atau di kontak WhatsApp 0811 400 112 jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, pohon tumbang, atau keluhan publik seperti sampah belum diangkut, dan bila mana memerlukan penanganan dari tim medis. Layanan terbuka 24 jam dan bebas pulsa. Dan ingat untuk gunakan layanan call center 112 ini dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Komitmen dalam kreativitas.
Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku konsumen berubah drastis. Sejumlah ahli meramalkan adanya kemunculan fase normal baru. Lalu, bagaimana bisnis di industri real harus beradaptasi dan menjalankan strategi penjualan terbaru yang paling efektif? Smart FM Makassar mempersembahkan Mr. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker dalam seminar strategi sales on business opportunity next normal. Kamis 16 Desember 2021 mulai jam 12 siang hingga selesai, bertempat di Claro Hotel Makassar. Dapatkan special price selama bulan November 2021. Informasi detail seminar hubungi Yuli 0813 4260 9030, Fajrin 0822 6028-3717 dan Syarif di 0823-9300835. Seminar Strategi Sales on Business Opportunity Next Normal didukung oleh Viral Blast Global, Vitamin Academy, Bantex, Tribun Timur, dan Claro Hotel Makassar. Organized by Smart FM Makassar. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart FM, the spirit of Indonesia. Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya. Dan untuk tema yang kita bahas untuk hari ini terkait upaya antisipasi potensi kisruh pelajar pasca PTM ya. Kita masih menghadirkan Pak AKP Lando KS, kemudian Pak H. Heri Sumiharto, kemudian Pak Mirdan juga hadir di studio. Kemudian saya langsung saja bersama dengan Mbak Kartika Cahyaningrum, SPSI PSI ya, seorang psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mirza. Selamat siang Bapak-bapak sekalian, mohon izin bergabung di sini. Iya. Bisa saling menyapa dulu nih. Iya. Mohon izin, ini saya tidak bisa menyalakan kamera, kebetulan ada kegiatan yang lain juga. Oke. Baik. Baik, Mbak Tika, ini menyikapi ya dengan adanya aksi penyerangan yang dilakukan oleh para pelajar ini. Gimana nih Mbak Tika? Apakah usia-usia ini memang sedang mencari jati diri atau bagaimana menurut Mbak Tika? Iya, baik. Memang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Lando, Pak Mirdan, Pak Heri, betul sekali seperti itu. Jadi memang untuk usia tugas perkembangan remaja saat ini itu memang dia sedang fokus ke dalam yang namanya kelompok. Sehingga lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku anak-anak remaja saat ini, seperti itu. Mereka akan fokus kepada kelompoknya, sudah tidak lagi berada di rumah fokusnya, tapi di kelompoknya. Sehingga ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang misalnya punya kecenderungan untuk melakukan misalnya tawuran, penyerangan dan lain sebagainya, mereka akan cenderung ikut-ikutan dengan perbuatan tersebut. Apalagi kan sekarang yang paling banyak kalau di remaja itu geng seperti itu. Nah, mereka punya sosok-sosok yang istilahnya dikagumi atau ditakuti atau sosok-sosok yang punya power lah di kelompok itu. Nah, biasanya mereka anak-anak pelajar ini akan dipersyaratkan untuk misalnya kamu harus lakukan ini atau itu. Cemen kalau kau nggak bisa lakukan ini, nggak bisa kau lakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan anak-anak ini ikut-ikutan istilahnya seperti yang sudah diungkapkan tadi oleh Pak Lado, Pak Heri, dan Pak Mirdan tadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya anak remaja ini tidak punya ide sendiri untuk melakukan hal tersebut. Biasanya itu terjadi karena itu ikut-ikutan dari geng kelompok. Biasanya ada juga misalnya persyaratan, kamu harus bisa misalnya yang kemarin yang sebelum pandemi ini yang penjambretan misalnya atau apa oleh geng motor dan lain sebagainya, itu biasanya itu ada saya beberapa kali ke penjara anak, lapas anak itu yang terjadi karena itu. Jadi syaratnya mereka untuk bisa masuk ke geng itu, diterima oleh geng itu adalah melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Itu yang biasanya yang menyebabkan akhirnya para pelajar ini ikut-ikutan lah dalam penyerangan ini. Makanya saya sepakat ketika harus dicari dulu, masih diidentifikasi dulu oleh pihak kepolisian
siapa sebenarnya di balik atau di belakang ini semua. Saya juga sepakat kalau misalnya sudah ada program dari sekolah tentang pendidikan rohani, dan kemudian kalau bisa pendidikan moral juga, dan kemudian juga tadi disampaikan akan ada ambulans keliling itu, saya sepakat sekali dengan itu gitu. Dan kalau bisa saya tambahkan juga, kan ini remaja, fokusnya adalah mereka lagi istilahnya mereka tidak sulit untuk menerima nasihat dari orang yang lebih tua, sehingga akan lebih baik kalau misalnya konselor itu dilakukan oleh sebayanya, atau setidaknya ya seperti yang misalnya tadi saya sempat mendengar bahwa ada program nanti kerjasama dengan mahasiswa misalnya, itu masih lebih baik dibandingkan guru BK-nya sendiri yang menangani itu, karena sekarang ini kalau posisi tugas perkembangan remaja itu memang mereka sudah tidak, mereka mau dibilang sudah dewasa juga belum, dibilang anak-anak juga belum. Mereka sendiri memposisikan diri mereka, ya di posisi mereka bahwa saya bukan anak-anak lagi, bukan masanya lagi saya dinasehati seperti itu. Makanya kenapa lebih cocok ketika yang memberikan konseling atau memberikan pendampingan adalah konselor sebayanya. Seperti itu sih Mbak Reza. Mbak Tika, kalau dari faktor keluarga sendiri gimana nih Mbak Tika untuk mencegah? Kalau dari faktor keluarga sendiri ya memang biasanya karena itu tadi lingkungan di sekitar lingkungan di sekitar itu juga mempengaruhi, misalnya pengabaian dari orang tuanya terlalu permisif, tapi juga tidak bisa juga kan ini pola asuh ada 3 ya, permisif, demokratis, dan juga kemudian otoriter. Untuk anak-anak remaja kita tidak bisa memberikan pola asuh yang otoriter maupun permisif, dia harus demokratis. Tetap diberikan kepercayaan, tetap diberikan istilahnya kesempatan untuk memiliki pengambilan keputusan sendiri, tapi tetap harus ada pendampingan juga dari orang tua. Biasanya orang tua ini yang kadang abai dengan itu gitu. Jadi lost di pendampingan karena merasa anaknya sudah besar, atau biasanya melawan terus, dia tidak mau dengar orang tuanya, misalnya seperti itu yang membuat kadang orang tua ya sudah nih deh dilepaskan saja, atau biasanya malah menjadi tanggung jawab guru di sekolah, atau misalnya siapa yang lain yang bisa memberikan edukasi itu. Padahal tidak, sebenarnya orang tua pun perlu terlibat, tapi harus tahu cara memperlakukan anak ini, bukan lagi diperlakukan seperti anak-anak, tapi tidak juga dibiarkan seperti orang dewasa mengambil keputusan sendiri tanpa ada yang namanya pendampingan dari orang tua. Seperti itu. Oke, baik. Kita sampai di akhir acara nih ya. Mungkin dari satu persatu dari narasumber juga saya ingin untuk closing statement ya, dari Pak Heri atau Pak Mirdel, atau dari Pak Lando dulu? Ya, boleh. Pak Heri, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya, karena saya lihat semua narasumber sudah paling tidak saya sangat berterima kasih sih sebenarnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari semua narasumber kita untuk bagaimana membicarakan terkait dengan pendidikan ini. Nah, yang paling pokok bagi saya bahwa mari ya kita sama-sama baik dari seluruh kepala sekolah, guru maupun orang tua betul-betul melakukan pendampingan kepada anak-anak kita ya, karena terus terang kita sementara ini kita belajar dari COVID sih sebenarnya ya. Dari apa yang menjadi masalah-masalah ini kita akan mencari solusi-solusinya ya. Yang utamanya sekarang karena kita lihat bahwa pembelajaran ini kita menganggap bahwa dengan keadaan yang sekarang daring dan luring ini kan metode yang digunakan sekarang, dan ini sebenarnya efektif juga sih. Target-target capaian kurikulum tidak lagi menjadi alasan untuk tidak sampai mendapat target, tetapi dengan pembelajaran yang 2 arah ini kita sudah bisa mentuntaskan. Yang kedua, kita berharap bahwa program-program ya untuk mengatasi terkait dengan aksi-aksi ini ya, kita sudah melakukan beberapa koordinasi ya, baik dengan kepolisian maupun dengan orang tua siswa, yang kita harapkan seluruh kepala sekolah sudah melakukan sosialisasinya dengan seluruh orang tua siswa. Dan yang utama ya alhamdulillah
kami dengan Pak Kadis sudah mencari solusi adanya yang namanya nanti seperti mobil keliling lah, ya, mobil edukasi, yang mana tadi kita berharap bahwa kerjasama itu ya utamanya tadi dari Mbak Tika ini ya mengharapkan bahwa kerjasama dengan UNM mahasiswa-mahasiswa yang jurusan psikolog ya ini bisa kita ikutkan dalam mobil ini keliling, karena kita berharap ada edukasi ya, ada sosialisasi yang diberikan kepada anak-anak kita, karena kita tahu persis bahwa di sekolah-sekolah kita guru BK kita ini tidak terlalu banyak sih. Nah ini nanti bisa membantu guru-guru kita dalam memberikan pendekatan kepada anak-anak. Ya, itu. Baik. Saya rasa mungkin itu. Baik. Ya. Pak Heri, Pak Mirdan, silakan Pak closing statementnya. Jadi yang pertama itu Mbak Tika, thank you, appreciate for you. Satu program smart program ambulans edukasi atau layanan edukasi ini kita pengen tambahkan, dari kepala sekolah menambahkan gitu, dari ide Mbak Tika tadi bahwa satu persoalan di atas mobil sudah selesai ketika mereka dijemput dan turun, selesai persoalan psikisnya. Jadi itu yang kita anggap bahwa itu apa, konseling, mobile konseling. Jadi ketika konseling sebayanya naik, turun di mana, selesai persoalan anak di situ, di atas mobil. Itu. Nah, yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa ada fenomena sosial yang terjadi yang harus kita hati-hati. Yang pertama, ketika kita selesai dari pembelajaran daring, pembelajaran ini ibaratnya hutan belantara, kemudian tiba-tiba kita masuk pada PTM, di situ ada gangguan psikologis. Saya kira Mbak Tika ngerti yang namanya psikososial. Nah ini harus diwaspadai. Apa itu? Anak itu hidup semau-mau gue, berpakaian semau gue, rambutnya dicet-cet, macam-macam, kultes dan segala macam. Itu nanti bidangnya Mbak Tika nanti yang dalam pertemuan berikut saya kira itu bisa dituntaskan. Yang kedua, yang terakhir menurut saya perlu kita mengapresiasi bapak-bapak kita dari kepolisian. Terima kasih banyak teman-teman dari kepolisian sudah membuat kanalisasi sehingga apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini sudah selesai dan saat ini sedang dipikirkan apa solusinya. Itu karena ini mereka masih dalam perlindungan negara, anak-anak di bawah usia, di bawah umur ya. Sehingga nanti tentu teman-teman dari psikolog juga akan bisa memberikan solusi bagaimana anak-anak bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Nah, saya kira itu yang perlu kita warning. Dan terima kasih. Baik, saya ke Pak Lando untuk closing statementnya. Silakan Pak Lando. Ya, terima kasih. Kami dari pihak kepolisian senantiasa mengharapkan kepada seluruh pihak, seluruh warga Kota Makassar, orang tua untuk tetap menjaga situasi Kota Makassar dalam keadaan kondusif. Bahwa hari ini sampai saat ini sekalipun ada beberapa kejadian yang terjadi, ada perkelahian kelompok, perkelahian penyerangan di beberapa tempat di sekolah, maupun yang terakhir Salma baru-baru ini bukan saja yang masih di bawah umur, tapi yang sudah dewasa, misalnya mahasiswa beberapa hari ini ada kejadian siap. Fenomena di masyarakat kita itu yang jadi biasa masalah individu dibawa-bawa ke masalah yang lebih besar, kelompok. Untuk anak-anak bahwa tanggung jawab kita bersama. Dan mengharapkan pula sampaikan kepada pihak kepolisian ada call center 110 bila ada semua melihat ada indikasi atau potensi terjadi gangguan Kaptimas untuk dicegah sedini mungkin. Jangan dilaporkan setelah kejadian karena percuma. Kalau sudah terjadi kan? Begini sudah terjadi. Jadi kebetulan kepala sekolah jadi. Ya terjadi supaya kita cegah. Sekali lagi terima kasih kepada Radio Smart FM yang memberikan kesempatan untuk kita semua untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat dimanapun berada. Dan sekali lagi bahwa kondisi Kamtimas Kota Makassar hari ini
tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Baik, Jangan percaya berita bohong, Amin. jangan percaya, Amin. jangan terprovokasi, dan jangan melanjutkan bila mendapatkan pesan-pesan yang sifatnya provokatif atau berita bohong. Oke, harus di Ya. cross check Terima dulu kasih. Pak ya. Ya, Harus di cross check dulu. Baik. Cross check. Terima kasih Pak Lando ya sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih untuk Mbak Kartika Cahyaningrum. Terima kasih Mbak Tika. Iya, Iya. sama-sama Mbak Tika. Iya. Dan juga terima kasih untuk Pak Heri Sumiharto SEME, kemudian juga Pak Mirdan yang sudah hadir di studio. Ya. Baik. Jadi kepala sekolah SMA Negeri 20, jadi dia pelaku jadi enak. Kita dengar betul kesannya. Itu nanti bisa sharing pengalaman. Iya. Itu sesinya tersendiri. Oke. Suka duka menangani Suka duka. anak bermasalah. Oke. Baik. Saya tuntaskan perbincangan